Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar akuntansi yang saya cintai, dalam video ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang aset tetap, topik mengenai depresiasi. Jika di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar tentang apa sih sesungguhnya depresiasi itu, kemudian kita juga sudah membahas tentang perbandingan metode yang digunakan dalam mengalokasikan kos-kos perolehan aset tetap ke periode-periode yang menerima manfaat ekonomi. Selanjutnya, dalam video ini kita perdalam lagi untuk membahas kondisi ketika suatu aset itu mengalami perubahan estimasi. Apa kondisi yang menyebabkan adanya perubahan estimasi? Ketika misalnya ada suatu kondisi seperti perbaikan yang kemudian perbaikan itu memperkuat kondisi aset tersebut sehingga mungkin yang tadinya diperkirakan akan selesai manfaat ekonominya 5 tahun lagi tapi berubah. Kini setelah diperbaiki bisa lebih dari 5 tahun. Nah, supaya kita bisa mendapatkan gambaran utuh dan bagaimana secara teknis untuk mencatat, ya, menghitung berapa depresiasi yang akan diakui di tahun-tahun setelah adanya perubahan estimasi, mari kita cermati contoh berikut. PT Roti Gandum Sedap membangun sebuah bangunan dengan kos 2,4 miliar rupiah dan menempatinya pada awal Januari tahun 1991. Diestimasikan pada waktu itu bahwa bangunan akan berusia 40 tahun dengan tanpa nilai sisa. Pada Januari 2011 atau 20 tahun setelah tahun perolehannya, ya, atap baru dipasang dengan kos 300 juta dan diestimasi bahwa bangunan akan memiliki manfaat ekonomi 25 dari tahun tersebut, dari tahun perbaikan. Jadi kalau tadi kan sudah dari 1991 sampai dengan tahun 2011 itu sudah terpakai manfaat ekonomisnya selama 20 tahun, artinya tersisa 20 tahun dari 40 tahun estimasi awal. Namun kini setelah adanya perbaikan atap tidak lagi 20 tahun tapi 25 tahun. Kos dari atap lama adalah 180 juta. Instruksi, berapakah depresiasi yang harusnya dibebankan secara tahunan dari tahun 1991 ke 2010? Asumsikan menggunakan straight line, garis lurus. Oke, kita jawab dulu. Pertanyaan yang pertama, kita cari dulu harga perolehannya. Ya, ini adalah kemudian usia ekonomis 10, 40 tahun. Kemudian nilai sisa 0. Maka kemudian depresiasi tahunannya ya sama dengan 2,4 M dikurangi karena nilai sisanya tidak ada, berarti langsung ya 2,4 M dibagi 40.
Jadi ini depresiasi tahunannya dari 1991 itu rata setiap tahunnya dibebankan depresiasinya 60 juta yang akan diakui sebagai biaya depresiasi. Nah, kalau pengen tahu selama 20 tahun berapa terakumulasi, ya tinggal kalikan 20. Kemudian pertanyaan kedua, jurnal apakah yang harus dibuat di tahun 2011 untuk mencatat penggantian atap? Ya, jurnal apakah yang dibuat di tahun 2011 untuk mencatat penggantian atap? Pertama kita hitung dulu depresiasi di atas atap, ya, karena kita harus tahu nanti berapa untung atau kerugian dalam penggantian tersebut, ya. Jadi kita hitung, ini udah diketahui harga perolehan atap itu adalah 180 juta. Kemudian sama usia ekonominya adalah 40 tahun. Nilai sisa 0. Depresiasi tahunan adalah 180 dibagi 40. Kemudian depresiasi selama 20 tahun. Berapa nilainya? Ya, kita 4.500 kita kali 20. 90 juta. Depresiasi selama tahun, atau kata lainnya adalah akumulasi depresiasi akumulasi. Ya. Jadi kalau nilai bukunya ditanya, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya ya 180 juta dikurangi akumulasi 90. Berarti kerugiannya ya 90 180 dikurangi 90, karena dari nilai sisa yang 90 juta, nilai buku ini tidak bisa lagi dipakai, maka kerugiannya 90. Jurnal untuk mencatat. Jurnal mencatat penggantian atap. Oke, kita buat di sebelahnya. Pertama, kita akan catat kerugian penggantian atap. Kemudian
akumulasi depresiasi akumulasian. Dan karena ini dicatat ke aset bangunan menjadi bagian dari bangunan, maka di sini aset tetap bangunan. Nilainya adalah 90 juta. Ini jurnal untuk jurnal yang kedua adalah kita mencatat nilai penggantian. Ya, aset tetap ya senilai 300.000. Kemudian kas ya. Kita mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Jadi inilah jurnal untuk mencatat penggantian atap. Oke. Ini A, B, ini D ya. Kemudian yang C. Pertanyaan yang C adalah siapkan jurnal tahun 2009 untuk mencatat revisi pada estimasi masa manfaat bangunan jika diperlukan. Ya tidak ada jurnal ya, untuk mencatat perubahan estimasi. Ya. Karena perubahan estimasi itu hanya ada dalam hitungan. Untuk mencatat perubahan estimasi. Ini berapakah jumlah depresi yang harus dibebankan untuk tahun 2011 ya. Ya, di tahun 2011 berapa yang akan kita bebankan ke biaya depresiasi? Oke. Kita melakukan penghitungan ulang ya. Pertama, harga perolehan baru. Berarti kan 1,2,4 M dikurangi 180 juta ya, karena itu dihentikan, kemudian diganti dengan yang nilainya 300 juta. Oke, ini sama dengan 2,4 ditambah dikurangi 180 ditambah 300 juta.
Kemudian akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi berarti 2,4 M. Itu tadi dibagi 40 ya, berarti 60. Yang 60 juta ini. Yang 60 juta per tahun dikali 20 tahun dikurangi 90 juta yang dihapuskan depresiasi, akumulasi depresiasinya. Berapa? 90 juta. Ya. Jadi nilainya berapa ini? Nilainya adalah jadi 101,1, maka nilai buku baru. Nilai bukunya adalah sisa 14110. Usia ekonomis baru adalah 25 tahun. Berarti mulai 2011 itu adalah 14110 dibagi 25 ya. Jadi inilah topik tentang depresiasi ketika ilustrasi untuk momen ketika ada perubahan estimasi yang itu mengakibatkan harus dihitung kembali nilai depresiasi tahunannya. Saya kira itu. Selanjutnya topik kali ini tentang deflasi. Ya. Ini pengistilahan ya, kalau di aset tetap yang kita pelajari sebelumnya kan istilahnya depresiasi. Kali ini kita akan perkenalkan istilah deflasi yang dikhususkan untuk tanah ya yang mengalami penurunan karena penurunan manfaat ekonomi karena proses ya, misalkan penambangan. Baiklah, untuk mendapatkan gambaran tentang deflasi, kita langsung ke contohnya. PT Hamawa membeli lahan pada
1 Februari 2010 dengan kos 1.250 miliar. Diestimasi ya di dalamnya itu terdapat 60.000 ton mineral yang tersedia untuk ditambang. Setelah mengambil semua sumber daya alam, perusahaan diwajibkan untuk mengembalikan properti ke dalam kondisi semula karena ketatnya hukum perlindungan lingkungan. Jadi maksudnya dia ya mengembalikan dalam kondisi semula. Ya, kalau bikin lubang ya minta nimbun, direboisasi kembali ya. Nah, seperti itu. Diestimasikan nilai wajar dari kewajiban restorasi ini adalah 90 juta. Diyakini bahwa perusahaan mampu menjual properti setelah penambangan seharga 100 juta. Maksudnya setelah kegiatan menambang selesai ya, properti yang ada itu dijual, itu laku diperkirakan dengan harga 100 juta. Perusahaan mengeluarkan kos pembangunan 200 juta sebelum bisa melakukan penambangan. Di tahun 2010 sumber daya yang diambil totalnya 30.000 ton. Perusahaan menjual 24.000 ton. Instruksi, hitunglah berdasarkan informasi yang tadi diberikan. Yang pertama, kos mineral per unitnya berapa? Kemudian total kos mineral 31 Desember 2010 di bagian sediaan. Itu berapa yang akan muncul angkanya. Kemudian yang ketiga, total kos material pada kos barang terjual di 31 Desember 2010. Baiklah, kita lakukan penghitungan. Kita pertama adalah hitung harga perolehan. Ya, pertama adalah harga lahan. Ini kita temukan adalah kemudian setelah ini harga lahannya, kemudian setelah mengambil semua sumber daya alam, perusahaan diwajibkan untuk mengembalikan properti. Berarti ini tambahan kos setelah itu proses apa ya? Di sini mengembalikan dalam kondisi semula ya. Restorasi. Itu berapa? 90 juta. Kemudian bisa dijual ya, nanti setelah menambang itu bisa dijual. Jadi salvage value itu adalah 100 juta. Dan yang terakhir adalah kos pembangunan. Berarti ini akan mengurangi, bersifat mengurangi karena ini nanti bisa kasnya kan kembali. Kemudian di sini kos pembangunan. Ya, pembangunan ini 200 juta. Sehingga total harga perolehannya adalah 1,440 M. Total mineral itu adalah 60.000 ton mineral. Ya, 60.000. Sehingga kos mineral per ton itu adalah
1,40 dibagi 60.000. Ketemu 24.000. Pertanyaan yang pertama, cost mineral per unit. Ya, inilah cost mineral per unit. Saya ulangi, cost mineral per unitnya ya tinggal kita membagi antara total harga perolehan dibagi dengan total mineral ton. Itulah pertama. Kemudian yang B, total cost mineral 31 Desember dalam sediaan. Dalam sediaan ingat tadi di 2010 itu ditambang 30.000 ton. Dan yang dijual 24.000 ton. Berarti yang tersisa adalah 30.000 dikurangi 24. Ya, 30.000 dikurangi 24.000 dikali jadi ini akan menghasilkan angka cost material pada cost barang terjual. Yang terjual kan 24.000 ton. Ya, berarti COGS maksudnya yang ditanya ini. COGS-nya adalah 24.000 ton yang dijual dikali per tonnya kan harganya 24.000. Sehingga di sini angkanya adalah ya 576 juta. Jadi demikianlah topik tentang deflasi. Terima kasih.